Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM 18024050023. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil UAS Hukum dan Politik Agraria. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke jawabannya. Adapun jawaban dari nomor 1 yaitu pengertian hukum dan politik agraria, di mana hukum dan politik agraria merupakan kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah negara dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan negara dan masyarakat. Nah, jawaban yang kedua, nomor 2, yaitu perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Nah, hukum agraria adat adalah seluruh kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat dalam hukum tentang tanah dan air yang bersifat intern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian tanah di negara. Perangkat hukumnya tidak tertulis. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu. Jika pernah didaftarkan hanya sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, sehingga secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Nah, sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Hukumnya itu tertulis. Tanah barat umumnya sudah terdaftar dalam bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti hak secara yuridis sebagai bentuk kepastian hukum. Nah, hukum agraria barat ini melahirkan tanah hak barat seperti hak aindom. Jawaban nomor 3 yaitu 4 ciri pokok politik hukum agraria kolonial adalah yang pertama, prinsip dominasi di mana terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk bumi yang mayoritas. Yang kedua itu ada prinsip eksploitasi, yaitu kekayaan tanah dikeruk dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan mereka. Nah, yang ketiga itu ada diskriminasi, yaitu nampak pada penjajah merasa superior, merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat daripada penduduk pribumi. Dan yang terakhir itu dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah, yaitu masyarakat kita sangat tergantung terhadap mereka. Nah, selanjutnya jawaban nomor 4 itu 4 hak-hak atas tanah barat, yaitu ada hak Engdom, hak Erfaj, hak Opstal, dan hak Gebruik. Nah, hak Engdom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat, sedangkan hak Erfaj merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Nah, yang ketiga itu hak Opstal adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Sedangkan hak Gebruik adalah suatu hak kebendaan dengan makna seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Nah, jawaban nomor 5 yaitu ada 5 hak atas tanah yang saya ketahui itu yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak membuka tanah. Nah, hak milik adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik ini. Nah, yang kedua itu hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Yang ketiga itu hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya. Yang keempat itu hak pakai. Hak pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Nah, yang terakhir itu hak membuka tanah yang dimana hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Nah, adapun jawaban nomor 6 yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pengadaan tanah adalah dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Nah, adapun 3 objek kepentingan umum yaitu tanah, pajak, dan ruang atas dan bawah tanah. Baiklah, selanjutnya jawaban nomor 7 itu penyebab terjadinya konflik agraria, yaitu keserakahan yang menimbulkan perebutan sumber daya alam serta sewa tanah yang tidak sesuai perjanjian awal. Nah, adapun contoh ini yaitu kasus sengketa tanah Alam Sutera tahun 2020 yang dimana berawal dari tersangka berinisial D berpura-pura berseteru dengan tersangka M atas tanah 45 hektar di Alam Sutera. Pada April 2020, D menggugat M secara perdata mengenai kepemilikan lahan itu. Padahal di atas lahan sudah ada warga dan perusahaan yang menempatinya. Pada Mei 2020, M dan D kemudian bersekongkol untuk berdamai dan melakukan mediasi atas kasus sengketa tanah itu. Setelah terjadinya kesepakatan damai pada Juli 2020, komplotan mafia tanah itu mengajukan eksekusi lahan ke pihak pengadilan. Adapun cara penyelesaiannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dilakukan mediasi. Jika mediasi tercapai kesepakatan perdamaian, dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan para pihak di pengadilan negeri wilayah hukum letak tanah yang jadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. Nah, jawaban soal terakhir yaitu persoalan kemiskinan yang dimana melanda masyarakat pedesaan dengan pertanian sebagai basis utamanya adalah salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi sejumlah daerah di wilayah Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan adalah rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan sumber daya lahan pertanian. Adapun hubungannya dengan reforman agraria yaitu di mana reforman agraria menjadi satu-satunya solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilik tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.